Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal pemahaman bacaan dan menulis SNBT 2023 yang diupload pada laman SNPMB. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, kita langsung lihat nomor pertama. Jadi teman-teman di sini sudah disediakan teksnya gitu ya. Kita lihat pertanyaannya. Kata yang paling tepat menggantikan kata baik dalam kalimat ketiga gitu ya. Nah, baik teman-teman, di sini ada kata baik, katanya untuk menggantikan kata baik ini kata apa yang paling tepat gitu ya. Kita baca dulu kalimat ketiganya. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Nah, kalau kita lihat di kalimat ketiga ini gitu ya, dan kalau teman-teman nih udah baca dengan seksama, konteks ini mengacu pada mendongeng gitu ya. Isi dari teks ini adalah berkaitan dengan budaya bercerita atau mendongeng. Karena di sini katanya berisi ajaran-ajaran yang baik, berarti sama juga dengan kata luhur gitu. Jadi kata luhur itu adalah kata yang berisikan gitu ya, akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik, yang konteksnya berkaitan dengan budaya bercerita atau mendongeng gitu. Jadi makanya kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, yang tepat itu adalah opsi yang A, kata luhur gitu. Kalau kita lihat opsi yang C, D, dan E itu merupakan sinonim gitu ya dari kata baik dan tidak mengacu ke konteks kalimat yang ada dalam bacaan seperti itu. Makanya untuk opsi C, D, dan E salah. Begitu juga opsi yang B gitu ya, tinggi kurang tepat ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang A. Kita lihat soal berikutnya. Di sini kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari nomor 6? Nah, jadi teman-teman berbicara terkait dengan kalimat inti gitu ya. Kalimat inti itu berisi subjek, predikat. Nah, jadi seminimalnya ada subjek dan predikat. Kalau misalkan di dalam suatu kalimat itu sudah ada subjek dan predikat, nah itu kita sudah mendapatkan kalimat inti dari kalimat tersebut gitu ya. Nah, di sini karena yang ditanya itu adalah kalimat inti nomor 6, berarti kita lihat aja kalimat nomor 6-nya. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Kak, subjeknya itu apa gitu ya? Subjeknya dimulai dari kata hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan gitu ya. Di sini ada kata baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. Berarti ini sudah berupa penjelas gitu ya. Nah, dari hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan tadi. Nah, ini berarti subjeknya. Kemudian kita lihat menyebabkan. Di sini ada kata-kata menyebabkan gitu ya. Menyebabkan terjadinya. Nah, berarti itu merupakan predikat gitu ya, teman-teman. Menyebabkan itu adalah predikat terjadinya berbagai hal negatif gitu ya. Nah, berarti itu merupakan objek. Nah, kemudian seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nah, ini baru
pelengkapnya seperti itu dari kata seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nah, kalau kita lihat tadi Kak, kalimat inti itu adalah subjek dan predikat. Kemudian kalau ada tambahan objek, nah itu juga bisa ya, tapi seminimalnya ada subjek dan predikat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari opsi yang disediakan, untuk opsi A, hilangnya budaya bercerita menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Nah, ini masih kurang tepat karena di sini kan hilangnya budaya bercerita. Kata-kata di dunia pendidikannya belum ada gitu. Makanya ini kurang ya, makanya salah. Opsi yang B-nya, hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan. Nah, ini sudah sesuai dengan subjeknya, menyebabkan sudah ada predikatnya, terjadinya berbagai hal negatif. Nah, sudah ada objeknya gitu ya. Nah, ini sudah benar gitu. Jadi, karena opsi B-nya sudah tepat gitu ya, berarti untuk opsi C, D, dan E-nya sudah dipastikan salah. Kita lihat kesalahan di opsi C-nya, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan. Nah, ini baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini kata-kata baik di rumah maupun di sekolah seharusnya tidak ada gitu ya, karena itu merupakan kalimat penjelas dari subjek tadi, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Nah, harusnya dari hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, lanjut aja, menyebabkan terjadi berbagai hal negatif, makanya salah. Untuk opsi D-nya, hilangnya budaya bercerita di rumah maupun di sekolah menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif gitu ya. Nah, yang ini juga kurang tepat karena di sini kalau kita cek kurang subjeknya gitu ya. Subjeknya itu adalah hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan gitu ya, teman-teman. Untuk opsi yang E, salahnya kita cek di sini katanya hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif gitu ya. Yang ini kurang tepat ya, karena di sini kan dia masih ada kata ataunya gitu. Jadi teman-teman bisa ambil salah satunya aja ya, budaya bercerita atau mendongeng gitu. Jadi yang paling tepat itu opsi yang B. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan kalimat 8 gitu ya. Oke teman-teman, nah di sini kita cek kalimat 7-nya dan kalimat 8. Ingat lagi kalau misalkan ada kata-kata gabungan gitu ya, berarti itu berkaitan dengan kata sambung gitu ya. Jadi kata sambung itu digunakan untuk banyak hal gitu ya teman-teman. Nah, salah satu kata sambung itu digunakan untuk sebab akibat. Kalau misalkan kita cek gitu ya, di sini kalimatnya itu merupakan hubungan sebab akibat. Kita cek ya, di kalimat ketujuhnya mengatakan bahwa kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana. Nah, diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut gitu. Nah, di sini kan berarti sudah ada penyebabnya gitu ya. Nah, jadi Kak, karena kemerosotan mental dan karakter bangsa yang terjadi di mana-mana, jadinya perlu gitu ya adanya kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut. Nah, berarti kalau kita cek di sini Kak, hubungannya itu adalah sebab akibat. Berarti kita ambil kata sambung untuk menghubungkan sebab akibat. Nah, kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat itu adalah kata-kata sehingga gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek opsi yang A gitu ya, kata sambung yang dia gunakan di sini kan kata karena gitu ya. Nah, jadi makanya ini kurang tepat karena tidak berkaitan dengan kata sambung hubungan sebab akibat. Untuk opsi yang B, kalau kita cek di sini gitu ya, kata sambung yang dia gunakan adalah kata sehingga. Nah, kata sehingga di sini sudah tepat ya. Jadi kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana, sehingga diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, ini sudah tepat ya, karena kata yang digunakan adalah kata sehingga, yaitu kata sambung untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, berarti untuk opsi yang C kita cek kesalahannya di mana. Di sini kan kata sambungnya kata walaupun ya. Nah, jadi kurang tepat
Kemudian untuk opsi yang D-nya, kata sambungnya dia menggunakan bahkan gitu ya, makanya kurang tepat juga. Dan yang opsi E-nya dia menggunakan kata padahal gitu, nah makanya kurang tepat. Jadi karena mereka nggak berhubungan dengan sebab akibat untuk kata sambung yang dipakai. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, menggunakan kata sehingga. Baiklah teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan pemahaman bacaan dan menulis contoh soal SNBT 2023. Sekian dari kakak, sampai jumpa.